Istri pria ini baru saja dibunuh. Pembunuhnya membunuh putrinya tepat di depannya. Clyde beruntung tidak mati. Dia menggugat kedua pelaku ke pengadilan. Kaki tangannya dijatuhi hukuman mati. Pelaku Darby hanya divonis 3 tahun penjara. Karena nama itu ada hubungannya. Sidang berakhir, Darby berjabat tangan dan mengucapkan terima kasih kepada penyidik. Clyde melihat akhir dari adegan ini lagi. Dia sangat menderita, matanya dipenuhi keinginan untuk membalas dendam. Clyde tidak pergi ke sana, berbalik dan pergi. 10 tahun kemudian, pelaku dijatuhi hukuman mati. Dia akan mati dengan damai. Saat disuntik dengan obat-obatan. Botol pertama, botol kedua. Pada botol ketiga, tiba-tiba dia kejang. Dia tampak sangat kesakitan. Tubuhnya terasa seperti terbakar. Dia berteriak keras. Akhirnya mati kesakitan. Tentu saja ini adalah kematian yang tidak menyakitkan. Tapi dia disiksa, orang-orang tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Jelas, seseorang mengganti obatnya. Benar saja, di lokasi kejadian, polisi menemukan botol obat ketiga tersebut adalah racun. Dan Darby juga ada di rumah menonton berita. Dia pikir itu hanya lelucon. Tiba-tiba dia menerima panggilan telepon. Orang di seberang mengatakan polisi datang untuk menangkapnya sekarang. Dia segera melihat keluar. Benar saja, banyak polisi yang datang. Dia mulai berlari seperti orang gila. Tapi orang asing itu menunjukkan jalannya. Pergi ke lokasi konstruksi yang ditinggalkan. Ada mobil polisi di sana. Dia masuk ke dalam mobil dan melihat polisi itu sedang tidur. Darby mengancamnya untuk mengemudi untuk membawanya pergi. Dengan sangat cepat, mobil itu sampai di tempat yang ditinggalkan. Dia bermaksud membunuh polisi. Namun saat ini, teleponnya berdering lagi. Itu adalah suara seorang pria di depannya. Saya menunjuk Darby ke sini. Darby kembali, Clyde lah yang telah hilang selama 10 tahun. Begitu dia melihatnya, dia mengenalinya dan hendak menembak. Tapi pistolnya tidak punya peluru. Clyde pergi mengambil pistolnya. Ternyata dia sudah mengganti senjatanya. Di gagang pistol, beberapa jarum kecil terlihat. Ada racun di jarumnya yang tidak mematikan. Tapi itu membuat orang tidak bisa bergerak untuk sementara. Clyde membawa Darby ke pabrik. Perbaiki dia di ranjang besi. Agar dia tidak koma, Clyde menyuntiknya dengan obat-obatan. Clyde memegang berbagai jenis pisau dan memperkenalkan kegunaannya. Cermin di atas bisa membuat Darby melihat segala sesuatu yang terjadi. Clyde memegang gergaji dan berjalan menuju Darby. Tak lama kemudian, polisi tiba di lokasi. Mereka tidak berani melihat pemandangan di hadapan mereka. Dengan sangat cepat, mereka menemukan tersangka. Itu Clyde, tapi Clyde menunggu telanjang di rumah. Karena ini baru permulaan. Target sebenarnya bukanlah kedua orang itu. Ia membunuh 2 orang. Begitu pintu terbuka, Clyde dengan tenang mengangkat tangannya. Tidak ada yang tahu balas dendamnya baru saja dimulai. Penyidik menemukan sebuah buku di rumahnya. Semuanya terkait dengan hukum. Mereka juga menemukan koran di dinding. Itu foto Darby dan Nick berjabat tangan. Nick datang mencari Clyde. Dia berharap Clyde bisa mengaku bersalah. Karena mereka tidak dapat menemukan bukti. Tapi Clyde mengetahui hukum dengan sangat baik. Jawaban pertamanya adalah kebencian. Namun dia tidak secara jelas menyatakan tindakannya. Kesaksian ini tidak dapat menentukan kesalahan. Clyde mengajukan permintaan untuk mengaku bersalah. Mereka harus memberinya tempat tidur yang nyaman untuk tidur. Nick menolak tanpa berpikir. Di sisi lain, putri Nick menerima rekaman video. Itu adalah adegan di mana Clyde membunuh Darby. Rekaman video itu sampai ke polisi. Namun masih belum ada bukti untuk menghukum Clyde. Pasalnya pria di foto itu memakai topeng. Tidak ada jalan lain, mereka harus menuruti permintaannya. Kasur empuk dibawa ke sel. Namun saat sidang dibuka, Clyde berubah lagi. Dia membantah tuduhan tersebut dan mengatakan dia mematuhi hukum. Tidak ada bukti yang membuktikan dia melakukan kejahatan. Dia membuat daftar kasus terkait. Semua orang terkejut. Hakim harus menyatakan dia tidak bersalah. Tapi Clyde tertawa lagi. Dia dengan keras memarahi hakim. Jelas aku membunuh 2 orang. Namun Anda membiarkan saya keluar dari pengadilan. Dia terus memarahi. Ternyata 3 tahun lalu hakim yang sama mengambil keputusan. Clyde dikirim ke penjara lagi. Kali ini, dia memberitahu Nick secara detail tentang kejahatan tersebut. Setelah berbicara, Clyde mengajukan permintaan. Jam 1, saya ingin makan steak dari restoran bintang 5. Nick menolak karena buktinya ada. Kali ini, Clyde menyebut nama pengacara itu lagi. Ternyata, dia menangkap pengacara pembela 10 tahun lalu. Nick pergi untuk menyelidiki, pengacaranya hilang 3 hari yang lalu. Nick harus memesan steak. Kepala penjara sangat tidak puas dengan tindakan ini. Steak melewati banyak lapisan pemeriksaan. Saat steak dibawa ke sel, semua tahanan marah. Pertama kasurnya, sekarang steaknya. Apa yang sedang terjadi? Saat Clyde makan, waktunya terlambat 8 menit. Dia memberitahu saya lokasi pengacara itu. Beberapa orang datang dengan pesawat. Mereka membuka pintu dan pengacara itu sudah mati di dalam. Waktu henti adalah 8 menit yang lalu.
Dia menempatkan oksigen terlebih dahulu di tanah. Setiap detik dihitung dengan cermat. Clyde memegang pisaunya. Dia berpura-pura mendekati teman sekamarnya, lalu menusuknya beberapa kali. Kepala penjara sangat marah. Clyde dikurung di ruangan gelap. Tidak ada penjaga penjara di sini. Tidak lama kemudian, Nick mengetahui identitas Clyde. Ternyata, dia pernah menjadi prajurit utama di Departemen Pasukan Khusus. Di tangannya, tidak ada misi yang gagal. Anda masuk penjara karena Anda ingin. Jadi dia tidak membunuh sesama tahanan secara sembarangan. Tapi itu sudah diperhitungkan sebelumnya. Nick tidak percaya Clyde mampu. Tapi dia tetap pergi mencari hakim perempuan. Minta agar tidak ada yang melakukan kontak dengan Clyde. Saat ini, telepon tiba-tiba berdering. Ia mengambilnya dan mendengarkan. Ponsel ini dibom. Nick masuk penjara lagi. Kali ini, Clyde menetapkan syarat. Besok jam 6 pagi, saya mau dibebaskan. Kalau tidak, banyak orang akan mati. Nick tentu saja tidak setuju. Malam itu, seluruh staf pengadilan mengalami insomnia. Ketika jam menunjukkan pukul 6, semua orang menghela nafas lega. Namun, begitu Nick keluar dari pintu, tiba-tiba terdengar suara yang sangat keras di belakangnya. Asisten wanita dan beberapa rekannya tewas dalam ledakan tersebut. Semua pejabat kehakiman sudah mati. Di jalan tiba-tiba muncul senapan mesin otomatis. Setelah menembakkan semua peluru, ia langsung mengeluarkan roket. Hal ini mengejutkan wali kota. Seluruh kota diblokade. Setiap sudut memiliki polisi bersenjata. Nick diam-diam menyelidikinya. Akhirnya ditemukan sebuah rumah milik Clyde. Dia dan rekan-rekannya pergi ke sana. Di dalam ruangan, temukan terowongan yang digali. Tujuan akhirnya adalah ponsel Clyde. Saat ini, Clyde tidak ada di sana. Dia berpura-pura menjadi staf kebersihan dan masuk ke balai kota. Dia memasang bom yang dikendalikan dari jarak jauh. Di sisi lain, Nick menemukan catatan Clyde. Di atasnya tertulis waktu pembersihan balai kota. Nick segera pergi ke sana dan membubarkan semua orang. Dan kemudian menemukan bomnya. Bom telah diledakkan dan tidak dapat dijinakkan. Nick sepertinya sudah memikirkan solusinya. Clyde kembali ke selnya. Nick ada di sana menunggu lama. Kamu akhirnya tahu, kali ini, dia masih ingin memberi syarat. Saya tidak akan membahas persyaratan dengan penjahat. Kamu mengajariku itu, Clyde tertawa, itulah kalimat yang ditunggunya. Musuhmu bukanlah Nick, tapi ini adalah keseluruhan rezim sosial. Itu adalah institusi yang korup. Itulah objek yang ingin dia balas dendam. Nick menyarankan Clyde untuk berhenti. Tapi dia menekan tombol untuk mengaktifkan bomnya. Nick segera keluar dan mengunci pintu sel. Di saat yang sama, terowongan itu juga terkunci. Ternyata bomnya dipindahkan ke tempat tidur Clyde. Setelah mengetahuinya, Clyde tersenyum. Sepertinya dia sudah merencanakan segalanya. Dia duduk di tempat tidur sambil memegang gelang putrinya. Kali ini, dia akhirnya bisa menemukannya. Api mulai menyala. Anda tidak dapat mengubah seluruh sistem ini sendirian. Tapi dia menggunakan kematiannya sebagai pertukaran. Penyelidik yang jujur melindungi keadilan. Menghilang selama 10 tahun merencanakan balas dendam. Bermain dengan pelaku seperti bermain dengan monyet. Clyde akhirnya membalas dendam.